membuktikan yang tak terlihat. Gaib itu nyata, bukan makhluk. Yang tak terlihat bukan berarti tak ada. Kadang justru kamu yang belum peka. Yang tak terlihat bukan tak nyata. Gravitasi tak terlihat, pikiran tak terlihat. Lalu kenapa gaib harus selalu dianggap makhluk? Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Salam dari yang dianggap tak ada. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Duduklah sebentar. Tarik nafas pelan. Jangan buru-buru jadi pinter. Karena kepinteran sering bikin orang tuli. Aku Semar, yang perutnya buncit tapi pikirannya tidak kembung. Yang sering dianggap guyon padahal sedang bicara paling serius. Dan lagi ngonten ning kanal Semar Jawa. Hari ini aku tidak mau mengajarkan apa-apa. Aku hanya ingin mengajakmu membuktikan. Karena manusia modern ini aneh, no. Kalau tidak bisa dilihat, katanya tidak ada. Kalau tidak bisa dipegang, dicurigai mistik. Tapi lucunya, mereka percaya sinyal, percaya wifi, percaya saldo digital, percaya cinta jarak jauh. Tidak terlihat tapi bikin hidup tergantung. Nah, disitulah orang Jawa kuno tertawa pelan. Dalam pitutur Semar Jawa dikatakan, ono iku dudu amarga katon, ora katon dudu amarga ora ono. Artinya, sesuatu itu ada bukan karena terlihat, dan yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Lalu manusia modern bertanya, buktinya mana Mbah Semar? Aku jawab, Ndok, toleh, kau hidup karena atom. Pernah kau lihat atommu? Atom, gaib, dan kesalahpahaman umat manusia. Mari kita jujur sebentar. Atom itu baru dibuktikan ilmiah secara serius abad 19. Padahal tubuhmu, rumahmu, tanah, langit, dan batu nisan, semuanya atom. Sebelum dibuktikan, atom itu apa? Gaib. Tidak terlihat, tidak teraba, tidak tercium. Ilmu modern hari ini mulai mengejar itu. Fisika kuantum bicara tentang partikel tak terlihat, energi tanpa massa, gelombang probabilitas. Orang Jawa cuman senyum, karena dari dulu mereka menyebutnya sangkan paraning dumadi. Dalam Nagarakretagama, alam tidak hanya dilihat sebagai benda, tapi sebagai tatanan kesadaran. Maka Semar sering menyindir, manusia itu takut setan, padahal pikirannya sendiri lebih horor. Ritual Jawa membuktikan dengan rasa, bukan mata. Sekarang aku beri kau satu lagu sederhana. Bukan sulap, bukan klenik, bukan pemanggilan makhluk tak jelas. Ini ritual Jawa yang ilmiah dalam sunyi. Namanya ngerasake sing ora katon.
merasakan yang tidak terlihat. Lakukan begini, Ndok Tole. Malam hari, lampu redup, matikan ponsel. Duduk tegak. Taruh tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Ulangi 7 kali. Lalu ucapkan pelan, bukan dengan mulut, tapi dengan niat. Aku buka rasa, dudu kanggo ndelok, nanging kanggo mangerteni. Aku membuka rasa, bukan untuk melihat, tapi untuk memahami. Diamlah. Apa yang terjadi? Tidak ada hantu, tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara menakutkan. Yang muncul justru hening. Nah, itu yang dilupakan manusia modern. Hening adalah bukti paling jujur bahwa ada sesuatu yang bekerja tanpa suara. Dalam serat Sabdo Palon dikatakan, sing paling kuoso iku dudu sing rame, nanging sing meneng nanging nguripi. Artinya, yang paling berkuasa bukan yang ramai, tetapi yang diam namun menghidupi. Ilmu modern menyebutnya sistem otonom. Ilmu Jawa menyebutnya pancer, pusat. Maka Ndok Tole, kalau kau masih bertanya, mana bukti yang gaib itu nyata? Aku balik bertanya, kau masih bernapas kan? Pernahkah kau lihat napasmu? Rahayu, Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Aku mau tanya pelan saja. Kenapa setiap hidupmu berantakan yang dituduh selalu makhluk? Rumah panas sedikit, wah ada penunggunya. Usaha bangkrut, ini pasti disantet. Tidur gelisah, jangan-jangan diganggu. Lucu ya Ndok Tole. Manusia jarang sekali berkata, mungkin cara hidupku yang keliru. Dalam pandangan Jawa kuno, gaib itu bukan makhluk pertama-tama. Gaib itu tatanan, sistem halus yang bekerja diam-diam. Makhluk itu cuma penghuni sistem, bukan sumber masalah. Serat Darmo Gandul menyindir keras soal ini. Wong sing sandung ora nyalahke sikile, nanging nyalahke watu. Artinya, orang yang tersandung tidak menyalahkan kakinya, tapi menyalahkan batu. Padahal kakinya sendiri yang tak awas. Begitu pula manusia modern. Ia malas menata hidup, lalu menyalahkan dunia gaib. Semar biasanya ketawa pelan, lalu berkata, setan itu rajin Ndok Tole, manusia saja yang pemalas. Gaib sebagai sistem ilmiah, logis, tapi menakutkan. Sekarang kita bicara pelan tapi tajam. Ilmu modern mengenal istilah sistem tak terlihat. Sistem saraf, sistem hormon, sistem gelombang otak, sistem elektromagnetik. Tidak terlihat, tapi kalau rusak, hidupmu hancur. Orang Jawa menyebutnya
toto alus. Dalam babat tanah Jawa, dunia ini dibagi bukan hanya bumi dan langit, tapi lapisan rasa. Maka gaib bukan soal makhluk hitam, tapi aturan main yang tak kasat mata. Contoh sederhana, kalau kau hidup penuh amarah, lingkunganmu terasa panas. Kalau kau hidup penuh curiga, malam terasa mencekam. Bukan karena makhluk datang, tapi karena kau masuk frekuensi tertentu. Ilmu menyebutnya resonansi psikologis. Jawa menyebutnya laras lan ora laras. Dalam serat Gotolaco yang sering dianggap cabul padahal filosofis, disebutkan swarga lan neraka ora ana ing papan, ana ing rasa lan pikiran. Artinya, surga dan neraka bukan tempat, tapi kondisi rasa dan pikiran. Nah, ini bagian horornya, Ndok. Kalau neraka itu kondisi rasa, maka manusia bisa hidup di neraka tanpa mati dulu. Dan itu sering terjadi. Sekarang dengarkan baik-baik. Horor paling menyeramkan bukan kuntilanak, tapi ketika hidupmu hancur rapi tanpa suara, tanpa ledakan. Keluarga retak pelan-pelan, rezeki bocor sedikit demi sedikit, hati kosong tapi wajah tetap senyum. Orang bilang, diganggu makhluk halus. Semar menggeleng-geleng kepala. Dalam pitutur Semar Jawa dikatakan, sing paling ala iku dudu makhluk peteng, nangin pola hidup sing ora disadari. Artinya, yang paling jahat bukan makhluk gelap, tapi pola hidup yang tidak disadari. Ini horor sebenarnya, karena sistem gaib bekerja netral. Ia tidak benci, tidak marah, tidak dendam. Ia hanya menjalankan hukum. Seperti gravitasi, kalau kau jatuh dari tebing, bumi tidak membencimu. Kau saja yang melawan hukum. Maka, Ndok, tole, kalau kau ingin aman dari yang gaib, jangan sibuk pasang pagar mistik, pasang kesadaran. Karena kesadaran itu benteng paling mahal dan paling jarang dimiliki manusia. Sains itu baru menyusul. Jawa sudah lebih dulu diam. Rahayu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Manusia modern sering merasa paling pintar karena punya laboratorium, punya grafik, punya istilah bahasa Inggris. Padahal seringkali mereka baru sampai di pintu, sementara orang Jawa kuno sudah duduk di dalam rumah sambil minum air hangat. Ilmu hari ini bicara gelombang otak, frekuensi emosi, resonansi pikiran, neuroplastisitas. Orang Jawa cuma mengangguk pelan, karena sejak lama mereka menyebutnya rasa, cipta, karsa. Dalam serat Wedatama disebutkan, pangawikaning rasa iku luwih tuwa tinimbang kawruh sing katon. Artinya, pengetahuan tentang rasa lebih tua daripada pengetahuan yang tampak. Sains modern baru ribut soal mindfulness. Jawa sudah punya eling lan waspodo. Sains bicara brainwave alpha theta. Jawa menyebutnya meneng nanging waspodo. Bukan karena Jawa lebih sakti, Ndok. Toleh, tapi karena Jawa lebih sibuk mengalami.
dan pengalaman itu lebih jujur daripada teori. Gaib, frekuensi, dan data yang dianggap biasa. Sekarang kita bicara ilmiah pelan-pelan. Ilmu saraf membuktikan pikiran memengaruhi tubuh. Stres kronis melemahkan imun. Ketenangan mempercepat penyembuhan. Ini data, bukan mistik. Orang Jawa dari dulu bilang, atine rusak, badane melu ambruk. Artinya, kalau hati rusak, tubuh ikut runtuh. Ilmu menyebutnya psikosomatis. Jawa menyebutnya loro batin dadi loro rogo. Sekarang soal gaib. Fisika modern mengenal medan elektromagnetik. Tubuh manusia memancarkan medan. Jantung dan otak menghasilkan gelombang. Tidak terlihat, tapi bisa diukur. Nah, Ndok, Tole, ini bagian yang bikin orang merinding. Kalau tubuhmu punya medan, maka emosimu juga memancar. Orang Jawa menyebutnya aura rasa. Makanya, ada orang masuk ruangan tanpa bicara apa-apa, tapi suasana langsung berat. Bukan karena dia bawa jin, tapi karena sistem emosinya sedang kacau. Dalam serat Centini dijelaskan bahwa manusia itu pemancar sekaligus penerima. Kalau batinmu kusut, kau menerima dunia yang kusut. Ilmu menyebutnya cognitive bias. Jawa menyebutnya ndunyo manut batin. Nah, ini horor sunyi yang jarang dibahas. Horor paling sunyi saat pikiranmu sendiri jadi makhluk. Sekarang dengarkan baik-baik, Ndok, Tole. Makhluk paling sering mengganggu manusia adalah pikiran yang tak dikenali. Ketakutan yang dipelihara, dendam yang disiram, iri yang dirawat diam-diam. Dalam serat Sobdo Palon ada sindiran tajam. Setan ora perlu mlebu awakmu, yen pikiranmu wis dadi omahe. Artinya, setan tidak perlu masuk ke tubuhmu kalau pikiranmu sudah jadi rumahnya. Ilmu psikologi hari ini menyebut intrusive thoughts, shadow self, unconscious pattern. Jawa menyebutnya lebih sederhana, pamoring rasa sing peteng. Inilah horor psikologis sejati. Kau duduk sendirian, tidak ada suara, tidak ada bayangan, tapi dadamu sesak, pikiran muter, tidur tidak nyenyak. Lalu kau bilang, ada yang ganggu. Padahal yang mengganggu itu sistem dalam dirimu sendiri yang tak pernah kau ajak bicara. Maka laku Jawa selalu mengajak ngerti diri, bukan mengusir makhluk. Aku beri satu laku penutup batch ini. Namanya ndelok sing ndelok. Menyadari yang menyadari. Caranya sederhana. Duduk tenang, pejamkan mata. Saat pikiran muncul, jangan diusir, jangan diikuti. Tanya pelan dalam hati. Sopo sing mikir iki? Diam. Rasakan jeda kecil di antara pikiran. Nah, disitulah gaib dan sains bertemu.
Ilmu modern menyebutnya meta-awareness. Jawa menyebutnya pancer sejati. Dan disitulah Tole, makhluk gaib paling menakutkan kehilangan tempat tinggalnya. Karena kesadaran itu lebih terang dari segala kegelapan. Jika kamu siap, batch 4 akan masuk wilayah yang lebih berani. Ritual Jawa bukan klinik, protokol kesadaran, dan teknologi batin. Kita bongkar ritual, mantra, sesaji, mana simbol, mana sistem, mana yang sering disalahpahami. Baik, kita masuk wilayah yang sering disalahpahami, ditakuti, dan dijual mahal. Duduk yang nyaman, Tole. Karena yang ini bukan untuk mereka yang suka sensasi, tapi untuk yang siap sadar. Rahayu, Tole, putu-putuku kabeh. Coba jujur sebentar. Begitu dengar kata ritual Jawa, yang terbayang di kepalamu apa? Kemenyan, malam Jumat, kuburan, orang tua pakai ikat kepala, dan harga yang tidak masuk akal. Padahal Tole, orang Jawa kuno itu sangat irit bicara, tapi sangat presisi dalam laku. Masalahnya Tole, ritual itu diwariskan sebagai bahasa simbol. Begitu simbolnya diambil mentah-mentah, tanpa ngerti maknanya, jadilah klenik. Dalam Serat Centini dijelaskan, sing ora ngerti makna, mung bakal nyembah wujute. Artinya, yang tidak memahami makna, hanya akan menyembah bentuk luarnya. Maka muncullah tragedi spiritual. Orang bakar kemenyan, tapi hatinya penuh iri. Orang puasa, tapi pikirannya licik. Orang baca mantra, tapi hidupnya merusak. Semar sering nyeletuk pedes. Ritualmu lengkap, Tole. Kesadaranmu yang bolong. Sekarang kita bongkar satu persatu. Simbol kemenyan. Dalam ilmu modern, aroma mempengaruhi sistem limbik, mengatur emosi, menurunkan gelombang stres. Jawa menyebutnya ngalembono raso, menghaluskan perasaan. Simbol air digunakan dalam banyak ritual. Ilmu hari ini membuktikan air responsif terhadap suhu, sentuhan, dan getaran. Jawa menyebutnya tirta panguripan, media kehidupan. Simbol arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan. Ilmu bicara medan magnet bumi. Jawa bicara kiblat rasa. Dalam prasasti dan lontar-lontar tua, ritual bukan untuk memanggil makhluk, tapi menyetel ulang posisi manusia di jagat. Maka, ritual itu mirip protokol sistem. Seperti komputer, kalau error bukan dimarahi, tapi di-reset. Dalam Serat Sabdo Palon ada pitutur keras. Montro tanpa kesadaran, iku mung swara kosong. Artinya, montro tanpa kesadaran hanya suara kosong. Nah, disinilah horor spiritual dimulai. Horor paling halus. Ritual tanpa sadar diri. Horor bukan saat ritual gagal. Horor adalah saat ritual berhasil
Tapi yang berubah bukan dirimu, melainkan egomu. Orang jadi merasa sakti, merasa lebih tahu, merasa paling paham gaib. Dalam serat Gotoloco ada sindiran yang sangat tajam. Sing rumangsa wus tekan, iku sejatine lagi kesasar. Artinya, yang merasa sudah sampai sebenarnya sedang tersesat. Ini horor psikologis kelas tinggi. Karena kesadaran palsu lebih berbahaya daripada ketidaktahuan. Maka, Semar selalu menekankan satu hal. Ritual Jawa itu membumi, bukan melayang. Aku beri satu ritual penutup batch ini. Sederhana, tanpa alat, tanpa biaya. Namanya ngresiki laku, membersihkan pola hidup. Caranya, sebelum tidur, duduk tenang. Tanya pada diri sendiri 3 hal. 1. Hari ini aku menyakiti siapa? Dengan sadar atau tidak? 2. Hari ini aku berbohong di bagian mana? 3. Hari ini aku mengabaikan apa yang seharusnya aku lakukan. Tidak perlu dijawab keras, cukup disadari. Lalu ucapkan dalam hati, aku ora sampurno, nanging gelem benerake. Aku tidak sempurna, tapi aku bersedia membenahi. Diam, tidur. Itulah ritual Jawa sejati, Nok. Tole. Tidak dramatis, tidak horor murahan, tapi efeknya pelan dan permanen. Dalam Babat Tanah Jawa, kerajaan runtuh bukan karena santet, tapi karena pemimpinnya kehilangan laku. Makhluk hanya ikut numpang, sistemlah yang bekerja. Baik, kita masuk penutup. Bukan klimaks yang meledak, tapi hening yang menetap. Karena ilmu Jawa sejati tidak bikin orang kagum, tapi bikin orang pulang ke dirinya sendiri. Rahayu. Ndak, Tole, putu-putuku kabeh. Manusia sering datang padaku sambil bertanya, Semar, bagaimana caranya membuktikan yang gaib itu ada? Aku menatap lama, bukan karena tidak tahu jawabannya, tapi karena jawaban itu sering tidak disukai. Karena bukti sejati selalu menuntut perubahan. Ilmu modern ingin bukti dalam grafik. Ilmu Jawa ingin bukti dalam laku hidup. Dalam serat Wedotama, ana pitutur halus tapi tajam. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Artinya, ilmu itu dijalani dengan perbuatan, dimulai dari niat yang sungguh dan ketekunan yang menahan diri. Maka, Ndok, Tole, orang yang sibuk memburu bukti gaib tapi tidak mau mengubah cara hidupnya, itu seperti orang ingin kenyang tanpa mau mengunyah. Gaib bukan tontonan. Gaib adalah mekanisme kehidupan. Ia tidak muncul untuk memuaskan rasa ingin tahu, tapi bekerja untuk menata akibat dari sebab. Dan disinilah ilmu modern mulai mengangguk pelan. Sains akhirnya tiba di pintu Jawa. Hari ini sains bicara tentang kesadaran sebagai medan, realitas sebagai probabilitas,
Pengamat memengaruhi yang diamati. Pikiran membentuk pengalaman. Ini bukan kata Semar, ini jurnal. Tapi orang Jawa sudah ribuan tahun yang lalu menyebutnya jagat gumelar manut sing lelakoni. Dunia terhampar mengikuti siapa yang menjalaninya. Dalam Sutasoma disebutkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowo. Artinya sering disempitkan jadi slogan. Padahal makna dalamnya realitas bisa beragam, tapi hukum kesadaran satu. Ilmu modern menyebutnya universal law. Jawa kuno menyebutnya hukum alam lan hukum rasa. Nah, Ndok, Tole, ini bagian paling penting. Kalau hukum itu satu, maka gaib bukan dunia lain. Ia lapisan lain dari dunia yang sama. Seperti atom, seperti gelombang, seperti niat. Tidak terlihat tapi mengatur segalanya. Dalam Pararaton, raja yang selaras batinnya tidak perlu pasukan gaib karena sistem mendukungnya. Sebaliknya, raja yang batinnya rusak dikawal 1000 dukun pun tetap runtuh. Bukan karena diserang makhluk, tapi karena melawan hukum yang tak terlihat. Sekarang aku tanya satu hal terakhir, Ndok. Tole, setelah mendengar semua ini, apa hidupmu berubah sedikit saja? Kalau ya, itulah buktinya. Bukti gaib bukan penampakan, tapi pergeseran halus dalam hidup. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, reaksi tidak secepat dulu, hati tidak mudah terbakar. Itu tanda sistem bekerja. Dalam pitutur Semar Jawa, ada kalimat penutup yang jarang diucapkan. Sing wus weruh ora seneng pamer, sing durung weruh seneng bantah. Artinya, yang sudah tahu tidak suka pamer, yang belum tahu sibuk bantah. Maka Semar tidak pernah menyuruhmu percaya. Aku hanya mengajakmu mengalami. Karena kebenaran yang sejati tidak butuh pengakuan. Ia bekerja meski kau ragu. Dan disitulah horor terakhir bagi ego manusia. Bahwa dunia tidak peduli kau percaya atau tidak. Hukum tetap jalan, gaib tetap bekerja. Atom tetap menyusun tubuhmu, kesadaran tetap memantulkan hidupmu. Maka, Ndok, Tole, kalau kau ingin membuktikan yang tak terlihat, jangan lihat keluar, lihat caramu hidup. Karena hidupmu hari ini adalah laporan paling jujur dari sistem gaib yang kau jalani kemarin. Aku Semar, tidak mengajar, tidak memaksa, hanya mengingatkan. Hong, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tan Samar mawaring sapa Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena Sumosopeng rasa jati. Oh